Halo, selamat siang pemirsa. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik plastik di Jombang, Jawa Timur pada Senin pagi. Ratusan siswa SD yang sekolahnya berada dekat pabrik panik berlarian menyelamatkan diri. Kepulan asap pekat mengepung permukiman warga saat pabrik plastik terbakar di Desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur. Mengetahui kejadian ini, ratusan siswa SD dan guru lari berhamburan keluar kelas. Sebagian orang tua menjemput siswa pulang ke rumah. Siswa dan guru khawatir kebakaran pabrik di samping sekolah merembet ke bangunan sekolah. Kebakaran berhasil dilokalisir petugas damkar sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Meski seluruh barang di dalam pabrik ludes terbakar, kebakaran terjadi saat pabrik tidak beroperasi, tidak ada pekerja di dalamnya. Ini pabrik plastik, jadi yang memang di sini pengolahan limbah plastik untuk menjadi rafia. Jadi memang bahan bakarnya juga sangat mudah terbakar, sehingga kita maksimal untuk pembasahan dulu biar tidak merambat ke yang lain. Menyelidiki penyebab kebakaran, polisi memeriksa sejumlah saksi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, polisi saat ini terus memburu pelaku pembunuhan aktor laga Sandi Permana. Pemeran Arya Soma dalam film Mak Lampir ini tewas dianiaya tetangganya setelah cekcok terkait pemilihan ketua RT di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jenazah Sandi Permana tadi malam telah dimakamkan usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Istri Sandi Permana histeris nyaris pingsan usai jenazah suaminya dimakamkan. Duka menyelimuti keluarga yang tak menyangka korban tewas mengenaskan meninggalkan istri dan 3 buah hatinya yang masih kecil. Sebelumnya jasad aktor 45 tahun ini diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tewasnya aktor pemeran Arya Soma dalam film Mak Lampir ini begitu mengejutkan. Korban tewas dianiaya menggunakan senjata tajam oleh tetangganya Minggu pagi di dekat rumahnya Perumahan TNI Polri Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Pelaku mengadang korban yang mengendarai sepeda listrik saat akan pulang ke rumahnya usai mengurus ternak. Enggak ada sih, karena ya waktu itu kita ada cuma percekcokan sama warga, tapi udah hanya percekcokan yang salah paham lah, selisih paham. Udah clear udah semua lah, itu sudah selesai, udah nggak ada masalah. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit Cilengsi. Pelaku diduga sakit hati terhadap korban. Masyarakat yang tahu, yang melihat, yang mendengar, ya kalau ada info-info silakan sampaikan ke kami. Polisi masih mengejar pelaku pembunuhan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Miris, pengedar uang palsu memanfaatkan anak di bawah umur. Pelajar SMP di Bekasi dimanfaatkan untuk mengantar uang palsu. Korban ketahuan membawa uang palsu usai terlibat kecelakaan yang uang palsu yang dibawanya berhamburan. Uang palsu pecahan 50 dan 100 ribu rupiah berhamburan di jalan usai seorang bocah SMP berinisial A terlibat kecelakaan. Bocah 14 tahun ini mengendari sepeda motor dalam kondisi panik dan motornya tertabrak dari arah belakang dan depan saat akan putar arah. Saat terjatuh, uang palsu yang dibawanya berhamburan. Saat dibantu warga memungut, uang terlihat berbeda. Sedikit. Jatuhlah itu duit, Mas, hampar-hamparan di jalanan banyak banget. Itu sambil jatuh, duitnya jatuh juga ya, nggak tahu dalam joknya ada. Dari pengakuan bocah 14 tahun ini, ia disuruh seseorang untuk mengantar uang dengan imbalan Rp50.000. Polisi memburu pria diduga pemilik uang palsu untuk mengungkap jaringan uang palsu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ironis, hanya karena menunggak uang sekolah 3 bulan, bocah kelas 4 SD di Medan, Sumatera Utara dihukum gurunya dengan duduk di lantai sepanjang pelajaran. Usai viral, guru tersebut dikenai sanksi skors karena dinilai bertindak sendiri. Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Sambil menangis, ibunda siswa SD Abdi Sukma Medan, Sumatera Utara ini meluapkan emosi ke guru anaknya.
Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Bagaimana tidak emosi, putrinya siswa kelas 4 SD ini sudah 3 hari duduk di lantai selama pelajaran. Sang putri harus menanggung malu dihukum duduk di lantai karena sang ibu belum melunasi uang sekolah selama 3 bulan sehingga ia tidak bisa mengambil rapor. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapor itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia nggak mau pulang katanya. Menurut sang ibu, ia sudah meminta keringanan biaya melalui wali kelas dengan alasan kesulitan ekonomi karena ia janda yang membesarkan anaknya seorang diri. Namun putrinya justru dihukum dan dipermalukan. Usai kasus ini viral, pihak yayasan Abdi Sukma menskors guru terkait lantaran dinilai bertindak sendiri. Terlebih siswa yang dihukum duduk di lantai tidak hanya 1 orang, tapi ada 1 siswa lain. Karena kondisi dibuat aturan tersendiri, maka kami akan mengambil kebijakan tegas terhadap guru yang bersangkutan. Bahkan kepala sekolah pun saya bilang, kepala sekolah juga akan kita berikan teguran karena lalai. Pihak sekolah menyatakan akan memberikan dispensasi ke siswa kekurangan setelah melalui dialog. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan banjirop merendam ribuan rumah di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara dan melumpuhkan aktivitas warga. Sudah ada rekan Jessica Winoto di Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat siang Jessica, bagaimana kondisi warga di sana saat ini? Siang Reza dan juga pemirsa, bahwa saat ini di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, sudah kembali direndam oleh banjirop. Dan ketinggian informasinya sudah mencapai 10 hingga 30 cm, tepatnya melebihi dari lutut kaki dewasa. Kami juga sempat menanyakan Reza dan juga pemirsa terkait apakah ada kendaraan yang paling memungkinkan untuk mengakses area banjirop ini. Tadi kami sempat juga melihat ada motor bak yang mengangkut beberapa warga untuk diantar ke area pemukiman warga. Dan informasinya juga bahwa banjirop ini sudah diprediksi oleh Badan BMKG, yaitu melalui dari perubahan fase bulan yang menyebabkan banjir pesisir mulai dari 9 hingga 17 Januari 2025 mendatang. Lalu juga kami sempat menanyakan apakah sudah mendapatkan perbantuan dari pemerintah setempat, dan informasinya pun warga belum menerima bantuan secara merata, sehingga mereka mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk segera diberikan perbantuan yang secara merata secepatnya. Sementara itu Reza, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan dari Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, rumah 2 lantai di Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur ambruk diduga terdampak getaran proyek pembangunan LRT. Rumah 2 lantai milik Purwanto ini ambruk, plafon rumah jebol, tembok beton rumah juga runtuh. Menurut pemilik, rumahnya ambruk akibat pondasi tidak kuat menahan beban. Diduga terdampak getaran proyek LRT tidak jauh dari rumahnya. Getaran proyek selama berbulan-bulan membuat rumah retak-retak, memaksa pemilik mengungsikan seluruh keluarga dan harta bendanya. Dibantu petugas, pemilik rumah mulai mengevakuasi bongkahan reruntuhan beton yang sempat menutup akses jalan warga. Sementara itu, tiang BTS setinggi 20 meter di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat roboh dan menutup badan jalan pada Minggu sore. Diduga konstruksi tiang BTS buruk sehingga tidak mampu menahan angin kencang. Tidak hanya menutup jalan, tiang BTS milik sebuah perusahaan telekomunikasi ini juga menimpa pagar pembatas kali. Beruntung saat kejadian kondisi jalanan sepi sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Polisi selidiki ada tidaknya kelalaian perusahaan pemilik tiang BTS. Pemirsa, lagi-lagi pengawalan pejabat negara di tengah kemacetan menuai kritikan dari warganet. Usai viral, patwal arogan yang mengawal mobil dinas berplat RI 36, Raffi Ahmad ditegur Seskap Mayor Teddy.
Mobil Lexus berplat nomor RI 36 melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tindakan Brigadir DK mengendari sepeda motor patwal melakukan pengawalan pejabat negara menjadi sorotan warganet. Brigadir DK berkendara zigzag berusaha menerobos kemacetan. Merasa dihalangi taksi Alphard di depannya, Brigadir DK menunjuk sopir taksi Alphard untuk meminggirkan mobilnya. Cara Brigadir DK menjadi sorotan warganet karena dianggap arogan. Supir taksi Alphard memperlambat kendaraannya, sedang berselisih paham dengan pengendara lain karena kendaraan mereka nyaris bersenggolan. Dari plat nomor kendaraan RI 36, mobil dinas dipakai utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Raffi mengaku tak berada di mobil karena ia sedang menghadiri kegiatan rapat. Mobil berplat RI 36 dikawal patwal semula akan menjemput Raffi di lokasi rapat. Kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan, tapi patwalnya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu, tapi semuanya sudah komunikasikan juga. Jatuh. Pak Seska, Pak Mayor Teddy sudah komunikasi. Pokoknya kita sudah diingatkan. Terkait kasus ini, Raffi Ahmad mengaku ditegur Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Sebagai efek jera, Brigadir DK diberi sanksi teguran oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ramai-ramai warga di berbagai wilayah berburu koin dari lokasi ke lokasi melalui aplikasi. Namun sayang, perburuan koin menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Sejumlah warga didominasi remaja memutari taman-taman di kota Bandung, diantaranya Balai Kota, Sukajadi, serta Tegalega. Mereka berburu koin dari aplikasi Jagat yang bisa ditukar dengan uang melalui kode yang tertera dengan nominal bervariasi mulai dari 300.000 hingga 1 juta rupiah. Melalui peta yang tertera dalam aplikasi, koin tersebar di sejumlah lokasi. Tak hanya di taman, warga juga mencari koin hingga ke jalan raya, saluran air, bahkan memanjat pohon. Akibatnya banyak tanaman rusak terinjak dan sengaja dicongkel pemburu koin. Terbukti pernah dapat koinnya? Ada teman pernah dapat. Nah. Itu dalam bentuk apa berarti? Koinnya itu ada kodenya. Pemkot Bandung sudah menghubungi aplikator untuk menghentikan permainan atau mengubah regulasi permainan, namun belum ada tanggapan. Tak hanya di Bandung, fenomena serupa juga terlihat di area Tugu Pahlawan, Surabaya. Fenomena ini dinilai membahayakan warga, terutama anak-anak. Dan kalau pemblokan, blokir dan segala macamnya Kementerian Digital ya. Kita hanya di sini hanya minta operator untuk supaya coba memperhatikan fasilitas umum. Aplikasi ini dinilai Pemkot sangat merugikan. Pemkot berkoordinasi dengan Satpol PP untuk membubarkan aktivitas pencari koin. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ini tengah diperiksa perdana sebagai tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sudah ada Esra Ambarita di KPK. Selamat siang Esra, apa komentar dari Hasto sebelum masuk ruang penyidikan tadi pagi? Ya, Reza dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 9.30 pagi dari rombongan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya ataupun terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan nama Harun Masiku dan berkaitan dengan juga perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice. Nah, kita ketahui ini menjadi pemeriksaan pertama usai Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Dan sudah dilakukan 2 titik penggeledahan, yakni di rumah Hasto Kristianto, pertama di Kebagusan, Jakarta Selatan, yang kedua juga dilakukan di Bekasi. Diamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen penting hingga flash disk yang memuat terkait dugaan perkara ini. Dan tadi ada statement yang cukup menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum maupun dari Hasto Kristianto bahwa pihaknya juga sudah melakukan pra-peradilan. Untuk menyimak secara komprehensif, berikut wawancara kami ataupun statement langsung dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelum masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK
berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan? Dan hingga kini kami masih menunggu terkait hasil pemeriksaan, mengingat tadi Hasto Kristianto ini hanya diperbolehkan didampingi oleh salah satu kuasa hukumnya, yakni Magdir Ismail. Kita tunggu bersama seperti apa hasil pemeriksaan, apakah nanti Hasto Kristianto ini langsung ditahan atau bagaimana, tentunya kita serahkan semua kepada tim penyidik KPK. Demikian kembali ke Anda Reza di studio. Baik, kita sama-sama menunggu bagaimana hasilnya pemeriksaan hari pertama nanti. Terima kasih Esra melaporkan dari KPK Jakarta. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sepertinya santai menghadapi pemeriksaan KPK hari ini. Hasto sempat tertangkap kamera asyik berjoget di acara KPK atau kelompok pemuja koplo dalam HUT PDIP Minggu kemarin. Aksi Hasto asyik berjoget di atas panggung saat acara HUT ke-52 PDIP di kawasan Stadion GBK hari Minggu kemarin dalam acara bertajuk KPK atau kelompok pemuja koplo. Hasto berada di atas panggung bersama puluhan orang lainnya. Aksi Hasto berjoget hanya berselang 1 hari sebelum ia diperiksa KPK sebagai tersangka perintangan penyidikan Harun Masiku. Pemirsa, pedasnya cabai harus ditebus dengan harga mahal. Berkurangnya pasokan cabai dari petani dituding menjadi penyebab harga cabai terus naik. Lalu bagaimana cara yang dilakukan pemilik warung makan di saat harga cabai menyentuh ratusan ribu per kilogram? Sudah hampir sebulan, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar di Jakarta menembus 100.000 per kilo. Padahal cabai merupakan bumbu wajib hampir di setiap warung makan, salah satunya di warung makan Padang. Dalam sehari, warung makan ini menghabiskan 7 kg cabai. Seperti buah simalakama, menaikkan harga ditakutkan akan mengurangi pelanggan, namun tidak menaikkan akan mengurangi keuntungan. Kalau kita untuk menyiasati sih enggak bisa. Karena kita kalau menyiasati atau mengurangi porsi, itu akan berdampak dengan konsumen gitu. Jadi kalau kita mengganti dengan cabai lain, ya kemungkinan rasa akan beda lah. Justru kita akan menjaga seperti itu. Dampak kenaikan harga cabai cukup memukul bisnis warung makan. Berkurangnya omset pemilik warung makan merupakan salah satu dampak naiknya harga cabai. Jika naiknya harga cabai ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin semakin mengancam usaha warung makan. Pemerintah mungkin perlu menyiapkan kredit lunak bagi pemilik warung makan agar usaha mereka bisa tetap bertahan. Dari Jakarta, Naura Syafika, Indra Purnama, iNews melaporkan. Usai dipecat, Sinteyong masih asik menjalani berbagai aktivitas di Indonesia. Pada akhir pekan lalu, STY kedapatan bermain golf di kawasan Pantai Indah Kapuk diserbu para caddy golf. Kedapatan akan bermain golf di kawasan Big, Sinteyong disambut histeris para caddy yang tengah bertugas. Dengan ramah, STY menyapa para warga, bahkan sampai menerima video call dari salah seorang penggemarnya. Di lokasi lain, pasangan selebritis Andrea Pimbo bertemu STY di salah satu restoran, langsung meminta tanda tangan di jersey yang digunakannya dan foto bersama. Pemirsa, ibu dan bayinya tewas akibat ledakan yang menghancurkan 3 rumah di Mojokerto, Jawa Timur. Ledakan berasal dari rumah seorang anggota polisi. Ledakan menghancurkan 3 bangunan rumah warga di Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur. Ledakan berasal dari rumah milik Wahyudi, anggota Polsek Gelanggu, Mojokerto. 2 rumah tetangga rusak berat terkena dampak ledakan. Warga mengevakuasi tetangga korban Duluk Sudarwati 38 tahun dan anaknya, Kafa Balita 2 tahun tertimpa runtuhan bangunan rumah. Tragis, ibu dan bayinya tak tertolong. Polisi menyelidiki penyebab ledakan ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga membongkar 5 makam yang dikultuskan sekelompok orang sebagai tempat ritual di Ngawi, Jawa Timur. Setelah makam digali, tidak ada jenazah di dalamnya. Dikawal polisi, warga membongkar 5 makam di belakang musola desa Guyung, Ngawi. Keberadaan makam menuai protes setelah dikultuskan sekelompok orang dari luar daerah sebagai tempat ritual.
Setelah dibongkar, kelima makam ternyata palsu. Tidak ada jenazah di dalamnya. 5 makam tersebut dibangun tokoh desa 15 tahun yang lalu. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Jadi Federasi Sepak Bola Indonesia menuju timnas Piala Dunia. Usai resmi diperkenalkan ke publik, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku akan langsung fokus membentuk permainan skuad Garuda. Minggu malam.